Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belati Hati. Di video kali ini kami akan membahas tentang adab dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Hari Raya Idul Adha identik dengan berkurban atau menyembelih hewan kurban. Namun tata cara penyembelihan hewan kurban berbeda ketika menyembelih hewan biasanya. Tata cara memotong hewan kurban ini perlu diikuti oleh setiap muslim agar ibadah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adab dan tata cara penyembelihan hewan kurban ketika Idul Adha. Terdapat beberapa adab dalam menyembelih hewan kurban ketika Idul Adha. Hal ini perlu diperhatikan mengingat Islam begitu mengajarkan kasih sayang kepada setiap makhluk ciptaannya. Berikut ini ada beberapa adab menyembelih hewan kurban yang perlu diketahui. Perlakukan hewan kurban dengan lembut supaya hewan kurban tetap tenang. Tidak menyakiti dan berlaku kasar kepada hewan kurban. Tidak melukai hewan dengan sengaja. Tidak menghardik hewan seperti mendorong atau menggusur. Merobohkan hewan kurban yang akan disembelih secara hati-hati. Tidak mengasah pisau dan alat tajam di hadapan hewan yang akan disembelih. Membaringkan hewan di sisi kiri. Mengucap takbir sebelum menyembelih hewan kurban. Hadapkan hewan ke arah kiblat. Sembelih pada 3 bagian saluran, yaitu saluran nafas, saluran makan, dan saluran darah. Dan yang terakhir, lakukan penyembelihan maksimal 3 kali iris dan tidak boleh diangkat ketika pengirisan. Penyembelih harus beragama Islam. Binatang yang disembelih harus halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Menggunakan alat potong yang tajam agar hewan kurban tidak menderita atau kesakitan ketika disembelih. Meniatkan kurban karena Allah semata. Selain memperhatikan adab, tata cara penyembelihan hewan kurban ketika Idul Adha juga tidak sembarangan. Penyembelihan kurban harus mengikuti syariat Islam seperti berikut ini. Membaringkan hewan yang akan dikurbankan, mengikat kaki hewan supaya mudah disembelih. Petugas penyembelih dan hewan kurban menghadap kiblat. Sebelum menyembelih, petugas membaca bismillah. Membaca takbir 3 kali dan membaca tahmid. Melantunkan shalawat Nabi. Membaca doa menyembelih hewan kurban. Menyembelih urat nadi dan kerongkongan hewan kurban hingga putus atau sembelih dari pangkal leher. Dan yang terakhir, setelah benar-benar mati, hewan kurban baru boleh dikuliti. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebelum membagi hasil dari daging kurban kepada para penerima yang berhak untuk mendapatkannya. Karena ada kriteria tertentu orang yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Semuanya berkaitan dengan fikih dari pembagian daging kurban. Lalu apa sajakah ketentuan dari pembagian daging kurban? Dan siapa sajakah yang berhak untuk mendapatkan daging kurban? Berikut ini sedikit penjelasannya. Pembagian daging kurban dalam bentuk mentah. Daging yang dibagikan kepada fakir dan miskin atau yang memenuhi syarat mendapatkannya.
harus dalam bentuk daging mentah atau belum dimasak, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, mereka menjualnya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jumlah daging kurban harus sesuai. Menurut Al-Buhuti, yaitu seorang ulama mazhab Hambali, jumlah daging kurban yang layak dibagikan adalah 1 kg. Hitungan jumlah 1 kg daging kurban sudah masuk ke dalam hitungan sedekah. Sehingga jumlah daging kurban yang dibagikan kepada mereka yang masuk dalam kriteria penerima harus bisa dipenuhi. Daging kurban dibagikan kepada mereka yang masuk ke dalam kriteria orang yang berhak menerima sesuai dengan ajaran Islam, yaitu fakir dan miskin, orang yang berkurban atau swahibul, teman, kerabat, dan tetangga sekitar. Yang paling diutamakan adalah fakir dan miskin, karena merekalah yang lebih membutuhkan daging kurban. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36. Bila ingin dibagikan kepada mereka yang non-muslim, boleh saja dilakukan. Tapi khususnya bila non-muslim itu termasuk fakir dan miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Hewan yang dikurbankan haruslah sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam, di mana hanya terdapat beberapa hewan tertentu yang diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Hewan tersebut adalah sapi, kerbau, kambing, unta, atau domba. Adapun syarat yang harus dipenuhi dari hewan kurban, yaitu untuk unta, minimal berusia 5 tahun dan boleh lebih. Untuk kerbau atau sapi, minimal berusia 2 tahun. Untuk kambing atau domba, minimal berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pembagian hewan kurban, agar tidak menyalahi aturan dalam Islam. Berikut ini cara pembagian daging kurban sesuai dengan syariat Islam, diantaranya: yang pertama, waktu penyembelihan harus sesuai. Merupakan rangkaian awal sebelum daging hewan kurban dibagikan kepada para mustahik, waktu penyembelihan harus diperhatikan dan sesuai dengan tuntunan yang ada, di mana waktu penyembelihan harus dilakukan setelah selesai sholat Idul Adha, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah, dan boleh juga di 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11 hingga 13 Dzulhijjah. Yang kedua, berat daging kurban haruslah adil. Jika perhitungan jumlah berat daging kurban sudah ditetapkan 1 kg untuk para mustahik, maka berat daging kurban tersebut harus sesuai dan tidak boleh ada yang dikurangi. Yang ketiga, daging kurban sebisa mungkin segera dibagikan. Daging hewan kurban disunahkan untuk didistribusikan sesegera mungkin setelah disembelih, agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terrealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban, serta untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat. Jika ada penundaan pembagian daging kurban, harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan umat. Diusahakan kembali untuk proses pembagian bisa diselesaikan hingga hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keempat, pembagian daging kurban tidak menyusahkan
atau menyulitkan. Dalam melakukan pembagian daging kurban, panitia jangan sampai menyusahkan atau menyulitkan penerima, di mana sistem pembagian daging kurban harus benar-benar dibuat sebaik mungkin. Tujuannya adalah supaya mereka yang berhak untuk menerimanya, terutama fakir dan miskin, semuanya bisa kebagian daging kurban. Jika panitia ingin lebih mudah dalam melakukan pendistribusian daging kurban, jauh hari sebelum pelaksanaan kurban, panitia bisa melakukan pendataan di daerah tempat pelaksanaan dengan cara mendatangi warga sekitar yang masuk dalam kategori mustahik. Setelah daging kurban sudah siap, bisa langsung mendatangi rumah-rumah atau tempat yang memang menjadi target dari penerima daging tadi. Demikianlah sedikit ulasan tentang cara pembagian daging kurban sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.